Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan sangat baik kepada kita. Di tahun yang baru, di awal bulan, kiranya sukacita Natal masih terasa bagi kita. Biarlah kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sejenak bersaat teduh. Naikkanlah ucapan syukur baginya. Sebab hanya Tuhan yang layak kita muliakan. Sebab firman-Nya dalam Roma 16 ayat 27 berkata, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan lagu pujian Yesus kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir di dalam hidup kami. Terbukti kami dapat memasuki tahun yang baru di minggu yang kedua. Itu karena anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami, melindungi kami, memproteksi kami, bahkan menganugerahkan segala yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk peluang anugerah ada di hadapan-Mu beribadah, berjumpa dengan Engkau melalui ibadah. Kami mohonkan Tuhan mengurapi kami semua, berkuasa atas kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenal Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kami mohon Roh-Mu menyadarkan kami bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia, sehingga hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
jemaat, saya persilakan untuk berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman. Marilah semua orang percaya di muka bumi ini pada segala masa masing-masing kita mengatakan, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sementara jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat yang keempat, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu yang anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. ayat yang ke-9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ke-12, Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14, Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. ayat yang ke-15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat yang ke-16, Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah
Kebenaran firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya mari kita menaikkan lagu pujian Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus hadir di hati kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan ini dapat memulihkan hidup kita, mengubah hidup kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu harimu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirilah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu harimu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh di hatiku. di hatiku. Kita berdoa. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang hidup bagi kami, Yesus Kristus yang layak mendapat pujian dan penyembahan dari kami umat-Mu di tempat maha tinggi. Allah yang sungguh-sungguh kami hormati dan kami hargai di dalam seluruh aspek kehidupan kami, yang telah menyertai, yang telah menolong, yang telah membela kami sebagai umat pilihan-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat ini oleh anugerah Tuhan kami semua diberkati, kami sehat, kami dijaga dan dilindungi sebagai umat tebusan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, karena oleh anugerah-Mu kami sebagai jemaat boleh berdiri di hadapan Tuhan beribadah, mengucap syukur, melihat lagi kuasa dan kemujizatan yang Tuhan percayakan bagi kami umat-Mu. Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu?
selain oleh karena anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih dalam ibadah raya kami pada minggu yang kedua ini kami akan melihat lagi bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mau memberkati dan melawat setiap umat-Mu yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa, kami mau dengar firman Tuhan. Berbicara bagi kami ya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan bagi kami untuk tahun 2021 itu adalah anugerah, dan biarlah kiranya kami dapat melihat, merasakan, menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Dalam jam pemberitaan firman Tuhan ke depan, Engkau yang hadir bagi kami. Karena sesungguhnya Bapa, kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tidak mengurangi rasa hormat dalam minggu kedua ini, belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Biarlah Tuhan yang kita sembah tetap ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan dalam suasana tahun baru. Tetapi izinkan saya untuk hari ini kita berbicara tentang satu topik, saya beri judul mengakhiri untuk memulai. Ya, mengakhiri untuk memulai. 2020 sudah berlalu, 2021 sudah ada di depan kita. Tetapi kita tentunya terus mengingat dan kita harus menghormati Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan menghantar kita dari tahun 2020 yang penuh dengan polemik dan pandemi. Tapi Tuhan mengizinkan kita start di 2021. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan telah mendampingi kita di tahun-tahun kemarin, maka ke depan Tuhan tetap ada beserta dengan kita. Karena Dia adalah Immanuel bagi kita. Ya, belum berakhir segala sesuatu mengenai pandemi, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai kita. Dalam konteks pembacaan kita dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16, tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, dalam tahun-tahun baru seperti ini, seringkali kita atau diperdengarkan dengan kata resolusi. Ya, izinkan saya pagi hari ini mengingatkan kita kembali, tidak salah untuk kita boleh merefleksi diri kembali, di mana tahun yang lalu Tuhan sudah pimpin dan tahun ke depan yang menurut manusia itu adalah misteri. Tetapi saya percaya komitmen kita di dalam mengiring Tuhan, tentunya tahun ke depan adalah tahun yang lebih baik. Ya, kita buat di dalam catatan pribadi kita mungkin tahun ke depan saya akan rajin berdoa, rajin bersyafaat, baca firman Tuhan tidak bolong-bolong lagi. Itu selalu kita mulai di awal tahun. Tetapi realitas yang kita hadapi itu di bulan pertama, 2 dan ketiga, atau puji Tuhan kalau itu sampai di bulan yang ke-9. Tapi ada kalanya komitmen kita di awal itu tidak terlaksana. Ada satu ilustrasi yang menyatakan begini. Di panti jompo, ya, ada kakek dan nenek. Ya, di panti jompo ini mereka hidup bersama, tentunya dalam satu panti itu. Si kakek rupanya menemukan kembali cintanya, ya, masa puber yang sudah tua. Dia melihat seorang nenek dan dia membayangkan itu adalah gadis muda, sehingga cinta tumbuh kembali. Pendek ceritanya, dia bilang, saya cinta kamu, bagaimana kalau kita menikah? Dan si nenek mengatakan, ya, saya terima, walaupun ya kita tahu kondisinya mungkin sudah pakai gigi palsu mungkin, ya. Ya, oke, selesai itu. Terus kemudian besok harinya si kakek ini dia lupa tanggal berapa pernikahannya ya. Nah, pendek cerita, dia tanya lagi si nenek. Ya, dia bilang, kan kita sudah mau menikah. Iya, betul itu. Terus si nenek bilang begini,
Betul, seingat saya ada seorang laki-laki yang menyatakan bahwa mengajak saya menikah. Tetapi si nenek ini bilang, saya lupa itu siapa yang ngomong itu. Nah, akhirnya mereka karena lupa dan lupa, akhirnya mereka tidak jadi menikah, batal menikah. Nah, ini ilustrasi mengingatkan kita. Bukankah kita seperti itu? Di awal kita bilang, aku akan begini, aku akan begini, aku akan begini. Tetapi seiring perjalanan, kita lupa akan komitmen kita. Saya berharap hal itu tidak terjadi bagi kita semua. Baik, nah untuk mengakhiri dengan judul ini, mengakhiri untuk memulai, apa yang harus kita lakukan? Izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus sesuai dengan konteks pembacaan kita. Yang pertama saya beri poinnya adalah evaluasi diri. Ya, beberapa hari yang lalu saya di pekerjaan sedang melaksanakan ini, evaluasi diri. Ya, jadi, kita akan melihat sama-sama apa maksud dari evaluasi diri. Evaluasi diri saya bisa memberi kalimatnya itu adalah menilai diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat, tadi kita sudah lihat, kita tahu bersama bahwa Paulus dalam konteks ini kita tahu latar belakangnya, kita tahu apa yang diperbuat, tapi intinya dia bilang, semua itu kuanggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Ya, inilah orang yang berani menilai dirinya sehingga segala kehebatannya kita tahu dia adalah orang yang stake, yang pintar, yang hebat, ya, yang berguru pada Gamaliel, dan dia adalah orang yang memiliki karakter dan power yang luar biasa. Tetapi dia bilang apa? Kuanggap rugi semua kepintaran kehebatanku itu ketika aku mengenal Kristus. Inilah orang yang berani menilai diri. Ketika kita berani menilai diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita semakin sama atau semakin mirip dengan karakter Kristus? Itu yang mau kita lihat. Tahun 2020, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita buat? Apakah yang kita lakukan itu? Apakah yang kita buat itu? Apakah yang kita rencanakan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali. Saat ini, saat yang tepat untuk kita menilai diri kita. Evaluasi diri atau EDS. Evaluasi diri sendiri. Ya, ilustrasi ini izinkan saya untuk menceritakan. Mungkin kita sudah tahu bersama, ya, bahwa pelukis dari peristiwa ini kita tahu bersama adalah seorang pelukis Leonardo da Vinci, ya, yang kita kenal bersama. Waktu beliau mau melukiskan peristiwa ini atau membuat lukisan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan hal yang gampang dia untuk mencari tokoh yang berperan atau yang bisa dia lukis sebagai Yesus Kristus tentunya, ya. Nah, dia berjalan, dia berputar, dia bisa membayangkan karakter Yesus adalah yang penuh belas kasihan, yang peduli, lemah lembut, dan segala-gala yang sudah dia pelajari di dalam kebenaran Leonardo da Vinci. Dia jalan ke gereja sana, jalan ke gereja sini, dan endingnya di satu gereja dia menemukan seorang tokoh atau seorang laki-laki yang bernama Pedro. Leonardo da Vinci mengatakan, ya, ini mungkin cocok karena pemuda ini melakukannya setelah diobservasi oleh si Leonardo. Dan memang benar, dia bilang mereka berjumpa, mereka bertemu dan sepakat untuk dilukis menjadi tokoh Yesus. Selesai, ya. Tetapi yang lebih sulit lagi dilakukan oleh Leonardo da Vinci adalah dia mau mencari tokoh. Siapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Yudas Iskariot. Dia sangat susah menemukan tokoh. Kita tahu karakter Yudas Iskariot. Mungkin bengis, mungkin ceplas-ceplos, mungkin semua gambaran Yudas Iskariot yang dipahami oleh Leonardo da Vinci, dia tidak bisa menemukan dengan gampangnya di lingkungan yang dia observasi. Tetapi 1 tahun dia kerjakan, dia cari.
2 tahun dia cari, 3 tahun dia cari, dan bertahun-tahun dia cari. Dan satu waktu endingnya dia bertemu seorang laki-laki yang dia lihat, ditemukannya di pasar. Ya, dia lihat ini cocok untuk menjadi seorang Yudas Iskariot. Dia beranikan diri untuk bertemu si tokoh itu yang kehidupannya sudah gak jelas, yang bisa digambarkan seperti Yudas Iskariot. Da Vinci mengatakan, "Hai anak muda, apakah saya bisa melukis kamu?" Si anak muda ini bilang, "Oh tentu, yang penting saya dibayar." "Ya, jangan takut, saya akan membayarnya." Dan ini cerita selesai. Kira-kira saya mau dilukis dengan tokoh apa? Saya mau melukis kamu adalah tokoh Yudas Iskariot. Tidak apa-apa, yang penting adalah dibayar. Tetapi tiba-tiba si pemuda ini kaget. "Apakah Anda Leonardo da Vinci yang melukis saya 3 tahun yang lalu?" Leonardo juga kaget. "Apakah Anda adalah Pedro?" Mereka akhirnya bertemu. Sangat kaget Leonardo dan mengatakan begini, "Kenapa kamu bisa berubah seperti ini?" "Ya, itulah kehidupan saya. Saya kecewa dengan orang gereja. Saya dikecewakan oleh banyak orang yang saya anggap itu menjadi panutan dalam kehidupan saya. Saya tinggalkan Tuhan, saya tinggalkan gereja, saya tinggalkan pelayanan. Saya, dan inilah kehidupan saya yang sekarang." Itulah ending ceritanya. Jadi Bapak Ibu tahu, Pedro adalah tokoh Yesus yang dilukis, dan dia juga adalah tokoh Yudas Iskariot. Yang mau saya sampaikan adalah, ketika kita berani menilai diri kita, mengevaluasi diri kita, apakah kita semakin mirip dengan Kristus? Itulah orang yang bisa mengatakan, mengakhiri untuk memulai, berubah untuk lebih hebat, bertumbuh untuk semakin mirip dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kuatnya atau powernya ketika kita mampu merendahkan hati untuk bisa mengoreksi diri kita sendiri. Bukankah itu yang dilakukan oleh Paulus dalam konteks pembacaan kita? Tadi kita baca ada kata-kata yang sangat penjahat, palsu, bahkan anjing-anjing, bahkan segala-gala. Itu realitas yang dihadapi oleh Paulus di dalam pelayanannya. Tetapi dia bilang, ketika aku bertemu, mengalami hidup pribadi dengan Yesus Kristus, semua hidupku yang lama Tuhan bisa ubahkan. Hanya orang yang berani mengevaluasi dirinya, yang menilai dirinya dan mengatakan, apakah aku semakin mirip dengan Kristus? Itulah orang yang mampu untuk dapat memulai hal yang lebih dahsyat. Itu yang mau saya sampaikan. Kita baca ayatnya dari Filipi 3 ayat 12 dan 13, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat 12 berkata begini, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Segala sesuatu kalau Paulus kita tahu bersama bisa melakukan di luar kemampuannya, itu karena dia mengalami Yesus Kristus dalam hidupnya. Dia ditangkap oleh Kristus. Ayat 13, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Orang yang berani mengevaluasi dirinya, tidak mengatakan, "Ya, saya ini adalah manusia gagal, saya sudah begini, saya sudah begini." Tidak sampai di situ, tetapi kita mau mengatakan, oleh karena Kristus, aku mampu untuk memulai hal-hal yang dahsyat dan bersama dengan Kristus. Itulah orang yang berani mengevaluasi diri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi untuk memulai sesuatu hal yang baru, karena saya percaya Tuhan kita yang luar biasa itu selalu saya ingatkan untuk menguatkan diri saya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah merencanakan hal yang tidak benar di hidup kita. Karena apa? Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang dirancangkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita berjalan di dalam kehidupan kita banyak mengalami realitas yang tidak sesuai dengan
Tuhan untuk kita, itu semua karena Tuhan. Jadi saya mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, lihat tokoh Pedro bisa menjadi Yesus dalam kehidupannya dan juga bisa dilukis menjadi Yudas Iskariot. Kemana kita perubahannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Supaya melupakan hidup yang lama dan kita berjalan menjalani hidup yang baru. Satu poin, evaluasi diri kita sendiri. Apa yang sudah kita buat? Dulu kita mungkin excellent, atau mungkin sebaliknya dulu kita tidak dianggap apa-apa. Itu bukan menjadi penghalang untuk kita memulai hal yang baru, karena bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Jadi izinkan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama untuk evaluasi diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat ini kita akan kembali belajar lagi bahwa seseorang kalau dia semakin pintar, itu semakin tunduk, seperti hukum ilmu padi yang mengatakan. Ya, nah, Jigoro Karo adalah pencipta olahraga judo yang kita dikenal sampai sekarang. Di dalam olahraga judo itu ada tingkatan dari sabuk putih, kemudian hijau, kuning, hitam, dan bla 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 bla. Tetapi sampai ending hidupnya si Jigoro Karo ini dia selalu pakai sabuk putih. Orang bertanya, kenapa Bapak selalu memakai itu? Dia mengatakan begini, ya, saya menggunakan ini untuk mengingatkan diri saya bahwa saya harus terus belajar, harus terus membenahi diri. Sekalipun saya sudah memuridkan banyak, sudah bersabuk hijau, bersabuk kuning, bahkan bersabuk hitam, tetapi untuk diri saya selalu menggunakan sabuk putih. Nah, itu maksud saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengevaluasi diri itu ketika kita berani mengatakan bahwa diri kita belum ada apa-apanya. Itulah orang yang berpikir maju dan dia akan mengawali hal-hal yang lebih lagi tingkatannya. Jadi izinkan saya pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita evaluasi diri kita. Sifat buruk apa yang harus kita tanggalkan? Dan sikap hal apa yang kita akan kejar dan kita akan kerjakan untuk lebih naik lagi di dalam kehidupan kita? 2020 sudah selesai dan 2021 masih ada di hadapan kita. Oleh karena itu, memulainya bersama dengan Tuhan, maka prosesnya pun kita percaya bersama dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini poin yang pertama adalah berani mengevaluasi diri, yang mengatakan apakah aku semakin mirip dengan Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk poin yang kedua ini saya beri satu kata, yaitu eliminasi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, konteks bacaan kita tadi sudah sangat-sangat jelas. Eliminasi, kita tahu bersama kata eliminasi adalah itu membuang, menyingkirkan hal-hal di masa lalu yang menghambat pertumbuhan kita. Ya, terkenal Indonesian Idol, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kan? Kita tahu bahwa dari tahun ke tahun Indonesian Idol, dan di sana dari puluhan orang yang sudah dites sampai kepada belasan yang dikarantina, endingnya Bapak Ibu tahu berapa yang didapatkan menjadi juara? Hanya 1 dan 2, dan yang paling terkenal adalah juara 1. Nah, yang tidak lagi ikut ke dalam panggung perebutan juara itu, dia namanya dieliminasi. Berarti tidak muncul kembali orang tersebut di dalam konteks itu, di dalam peristiwa itu. Nah, inilah yang disebut dengan eliminasi. Setelah kita mengevaluasi diri kita, kita harus berani mengeliminasi karakter hal apa yang harus dibuang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sikap apa, perbuatan apa, kelakuan apa saja yang tidak berkenan kepada Tuhan. Izinkan saya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, beranilah untuk menanggalkannya di dalam kehidupan. Maka engkau akan bisa memulai dengan tingkat
yang lebih hebat, kualitas yang lebih tinggi. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa Hawa bisa jatuh? Karena dia tidak berani mengatakan no kepada si iblis. Untuk kita maju lebih tingkat, untuk kita memulai lebih tingkat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus ada kelan yang mengatakan no. Untuk tidak lagi membawa-bawa karakter kita yang lama. Untuk kita bisa lagi maju melangkah, katakan no kepada karakter yang menghambat pertumbuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebaliknya, kita melihat tokoh Yusuf. Di dalam karakter kehidupannya, di dalam perjalanan kehidupannya yang diizinkan oleh Tuhan, siapakah Yusuf? Dia adalah orang yang dibuang. Dia adalah orang yang dari latar belakangnya yang tidak memungkinkan untuk dia fight. Tetapi sikap yang luar biasa dari Yusuf adalah ketika digoda oleh tante si Potifar itu, dia berani mengatakan tidak. Bahkan dia lari dari hati. Kemampuan untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang berani mengeliminasi karakter atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita akan sama-sama melihat ayat ini. Dari Filipi 3 ayat 13b. Kita akan lihat sama-sama. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Untuk kita bisa berani mengeliminasi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang Paulus katakan? Lupakan. Jangan mengingat-ingat kembali. Ya, mengingat itu boleh. Tetapi mengingat-ingat jangan sampai. Luka lama, hati yang terluka, ya, hati yang hampa, hati yang disakiti. Untuk bisa menjalani ke depan, mari kita eliminasi hal-hal itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 20. Kita sama-sama membaca, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. 1, 2, 3, ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Untuk kita mampu mengeliminasi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah kita melihat firman Tuhan. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal di zaman purbakala. Aku dulu. Tuhan mengatakan, lihat, rancanganku, aku akan membuat sesuatu yang baru. Ketika kau mengawali tahun ini, Tuhan sudah membuat apa yang menjadi visi dan misinya bagimu dan bagiku. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Masa pandemi belum selesai. Mungkin engkau dan saya mengatakan 2020 adalah padang gurun ekonomi, padang gurun emosi, padang gurun penghasilan, padang gurun kesehatan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang bisa melawannya? Itulah yang dirindukan Tuhan. Lihat lebih lagi ekstrem, ayat 20. Binatang hutan akan memuliakan aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai jemaat, sebagai umat pilihannya, jika kita tidak mau untuk memuliakan Tuhan, lihat, binatang hutan pun Tuhan bisa pakai. Serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Mustahil padang gurun kok ada air yang memancar. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat
umat pilihanku. Kalau engkau dan saya adalah umat pilihan Tuhan, maka padang gurun Tuhan bisa membuat menjadi air yang memancar. Dan sungai-sungai di padang belantara Tuhan bisa mengalirkan hal-hal yang dahsyat. Mari kita melihat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus sebagai visi dan misi dari Tuhan. Kita melihat jauh ke depan. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Tetapi ingatkan, saya mengatakan, hanya orang yang berani mengeliminasi hal-hal yang tidak mendukung dia di dalam pertumbuhannya, itulah orang yang bisa melihat ini. Tuhan akan membuka padang gurun, Tuhan akan membuka sungai di padang belantara. Itu mustahil. Tetapi hanya orang-orang yang berani mengeliminasi hal-hal yang tidak berkenan, yang menghambat dia bertumbuh. Kata orang, omongan orang, penilaian orang. Ketika engkau menilai dirimu dengan pimpinan Roh Kudus, maka engkau punya power atau kuasa untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan yang menghambat engkau bertumbuh. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu yang dirindukan Tuhan, untuk memulai hal yang lebih dahsyat. Jangan puas di 2020 Tuhan sudah buat luar biasa, Tuhan pakai, amin. Tetapi dengar baik-baik, di 2021 Tuhan akan membuka lagi lebih dahsyat. Itu yang Tuhan bilang. Luar biasa dikatakan, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang tumbuh. Saya mengingatkan kita, jangan sampai kita tidak kebagian untuk melihat hal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kita terkungkung oleh hal-hal atau karakter-karakter kita yang lama. Beranilah mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menghambat pertumbuhanmu, sehingga engkau melihat rahasia Tuhan akan dibukakan. Ada banyak hal mungkin yang menyakiti hatimu. Satu hal yang mau saya sampaikan, Tuhan adalah sumber pengampunan. Kalau Tuhan sumber pengampunan, ampuni orang-orang yang menyakiti hatimu. Ampuni orang yang tidak menganggap engkau ada. Bahkan ampuni orang yang selama ini dalam hidupmu kamu tidak berharap akan seperti doa dari dia. Tetapi ketika engkau melapaskan pengampunan, Tuhan yang akan membuka rahasia yang luar biasa. Saya rindu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melihat hal-hal yang spektakuler yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui kebenarannya, untuk tahun-tahun ke depan mengawali kehidupan yang lebih lagi, yang menurut konteks apapun, tahun ke depan bukan tahun lebih baik. Bahkan Alkitab mengatakan begitu. Tetapi orang-orang yang berani mengeliminasi hal-hal yang tidak berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan bilang engkau akan masuk dalam visi yang Tuhan rencanakan bagimu dan bagiku. Itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Yusuf berani untuk mengatakan tidak kepada Potifar, sehingga Tuhan membawa. Daniel berani mengatakan tidak, sekalipun mereka diberikan perhatian yang luar biasa. Tetapi lihat, itulah Tuhan yang kita sembah. Kemudian poin apa lagi yang akan kita pelajari sesuai dengan konteks kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Yang pertama tadi, mari berani mengevaluasi diri. Ya, mengevaluasi orang itu gampang, tapi mengevaluasi diri sendiri itu butuh pertolongan Roh Kudus. Sehingga ketika melangkah selesai itu, tahap berikutnya eliminasi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, ini yang mau saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengarahkan diri dan menetapkan hati. Bukankah tadi di ayat yang ke-13 Tuhan, aku melupakan semua, aku anggap sampah, kata Paulus, ketika aku mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus memberi misi panggilan surgawi. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Sehingga dalam kehidupannya ekstrim sekali menurut saya. Yang tadinya aku membunuh, sekarang aku menjaring jiwa-jiwa. Wow, itu luar biasa dari tokoh Paulus. Yang poin yang ketiga, mengarahkan diri, fokus. Ya, saya beri ilustrasi di sini kamera. Kita tahu bersama dalam ibadah online ini, Bapak Ibu jemaat bisa menyaksikan ketika saya atau ketika orang yang di depan tidak fokus kepada kamera, maka gambar wajahnya pun akan blur, akan tidak
sebagus aslinya. Nah, kehidupan kita selayaknya begitu. Mengarahkan diri, Paulus mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Dikatakan semua kuanggap sampah. Padahal Paulus adalah orang yang hebat. Paulus adalah orang yang berpengaruh. Paulus adalah, dalam segala hal Paulus adalah orang yang istimewa. Tetapi dia bilang, ketika aku fokus kepada Yesus Kristus, misinya menjadi bagian kehidupanku. Dalam hidup ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari fokus. Fokus kepada siapa? Jangan fokus kepada masalahmu, tetapi fokuslah kepada Yesus, Allah yang memberi, Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Situasi ini saya nggak tahu sampai kapan. Para medis sudah mengatakan ada vaksin, tapi nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita fokus kepada Yesus, apapun di dalam Yesus Kristus, kita yakin dan percaya bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Bukankah Dia sudah datang untuk memulihkan kita? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan diri kita, fokus kepada Tuhan. Fokusnya apa? Kebenaran firman Tuhan saja. Bapak Gembala selalu mengatakan, pendapat manusia bisa benar, bisa ya. Pendapat simbolis tentu salah. Pendapat Tuhan tidak akan salah. Mari fokus kepada pendapat Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupanmu, sehingga engkau bisa mengawali tahun ini dengan segala hal yang berkenan dan berguna. Kemudian tetapkan hati. Tadi dikatakan berlari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan berjalan santai. Ya, dengan adanya pandemi ini orang semua santai sekarang. Ada sebagian lagi enggak, malah lebih fight. Nah, tapi Tuhan bilang apa di konteks ini? Berlari mencapai tujuan. Itu yang dibuat oleh Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan santai, bukan tidur dan tidur. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berlari katanya untuk mencapai tujuan. Ketika kita memiliki goal, ketika kita memiliki tujuan yang jelas, ketika kita memiliki sesuatu yang kita raih, yaitu panggilan surgawi, yaitu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita fokus dan berlari untuk mencapai hal itu. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Mengarahkan diri itu sama dengan fokus, dan menetapkan hati itu adalah tekad atau komitmen. Dan berlari bukan jalan santai. Ini yang mau saya ingatkan. Kita baca sama-sama dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24. Atau di Filipi 3 juga ayat 14 dikatakan. Kita baca sama-sama Bapak Ibu dua ayat ini. 1, 2, 3 ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang memperoleh hadiah hanya satu. Pelari sangat banyak ya. Peserta lomba sangat banyak, tetapi juaranya adalah satu. Itulah orang yang berlari. Itulah orang yang kerja keras. Itulah orang yang bisa memanage segala-galanya. Itulah orang yang mengerti visi Tuhan. Orang yang berlari. Ayatnya 1 Korintus 9 ayat 24 kita baca. 2 ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memiliki komitmen, fokus kita kepada Tuhan, maka kita oleh pertolongan Roh Kudus mampu untuk berlari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan dirinya. Ya, orang yang berlari untuk mencapai tujuan itu bukan karena ditentukan oleh banyaknya dia beribadah. Bukan ditentukan oleh banyaknya firman Tuhan yang dia tahu. Tetapi adalah orang yang taat. Tetapi adalah orang yang setia. Itulah yang bisa berlari. Dia tahu apa yang akan terjadi. Tuhan membuka rahasia kepadanya sehingga tidak mati orang-orang yang menetapkan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari 2021 kita tahu bersama tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi untuk mengawalinya, izinkan saya sekali lagi mengulang. Mari lakukan evaluasi diri sendiri.
Tanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat ilustrasi saya tadi. Jangan seperti nenek dan kakek. Janji dan komitmennya suka dilupakan karena pikun. Dan yang kedua, Pedro adalah tokoh Yesus dan sekaligus tokoh Yudas Iskariot. Karena realitas kehidupan, dia sadar dan mengakuinya. Tetapi kita mau katakan, semakin hari saya semakin mirip dengan karakter Kristus. Kalau karakter kita mau dipulihkan, mari belajar dari si Jigoro Karo yang selalu menggunakan sabuk yang putih di dalam kehidupannya. Sekalipun dia sudah melampaui sabuk hitam untuk mengingatkan dirinya. Kita tanggalkan sifat-sifat yang buruk di masa lalu bersama dengan berakhirnya hal-hal itu. Mari melupakan apa yang ada di belakang kita dan melihat apa yang menjadi misi Kristus. Kemudian yang ketiga, mari tetapkan hati, fokus dan komitmen di dalam Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Paulus di dalam pembacaan kita hari ini. Mari kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan kembali, kami boleh Tuhan memulai tahun yang Tuhan percayakan ke depan. Terlebih dahulu kami mengevaluasi diri kami. Setelah kami tahu hal-hal apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan yang menghambat pertumbuhan iman kami berani mengeliminasinya. Dan ketika kami menerima visi dan misi Tuhan, maka kami akan fokus dan komitmen untuk berlari mencapai tujuan itu ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan oleh Roh-Mu, sehingga kami didapati adalah hamba-hamba jemaat yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah dapat menjadi pegangan dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita seminggu ke depan. Mungkin persoalan akan menghadapi kita, kekecewaan akan menghampiri kita, tapi percayalah, hanya ada satu nama, yaitu nama Kristus Yesus, yang dapat memberi kita pengharapan, yang dapat memberi kita jawaban dan jalan keluar. Marilah tetap fokus pada satu nama, yaitu nama Kristus Yesus. Sebelum mengakhiri ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk menaikkan lagu pujian Hanya Nama Yesus. Saat tiada jalan.
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberikan kami kepastian. Terima kasih karena seluruh rangkaian ibadah kami, Bapak sudah memimpin dan kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Dan kami sangat meyakini bahwa Engkau pun sedang bersyafaat bagi kami. Bapa, kami membawa seluruh jemaat-Mu menghadap Engkau ya Tuhan. Pada masa pandemi seperti ini, hanya Engkau yang dapat memberi kami kepastian. Proteksilah umat-Mu, karena Engkau telah beli dengan darah-Mu. Proteksilah sebagaimana biji mata-Mu ya Tuhan, sehingga seluruh umat-Mu terpelihara sempurna oleh karena nama Yesus. Kami berdoa Bapa, dalam masa situasi seperti ini juga, biarlah umat-Mu senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan tangan umat-Mu, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai BUMN, wirausahawan, wirausahawati, berkatilah ya Tuhan. Bukalah tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus, kami rindu bukan hanya kami diberkati, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, bagi kemuliaan Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan yang sedang mencari tempat berkarya. Tuntun arahkan oleh Roh-Mu agar menemukan tempat berkarya yang terbaik sesuai dengan potensi yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Melaluinya ya Tuhan, mereka mengabdikan diri kepada Tuhan. Kami mendoakan anak-anak kami, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Karuniakan mereka hikmat, kecerdasan, ingatan yang tajam, kemampuan lebih, semangat belajar. Biarlah mereka berhasil dan mempermuliakan Tuhan. Kami mendoakan para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin di legislatif, pemimpin-pemimpin di yudikatif, pemimpin-pemimpin ormas, pemimpin-pemimpin non-formal. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, Roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Setiap keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, bangsa ini milik-Mu. Karenanya kami percaya bangsa ini dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di Indonesia seperti di surga. Dan dengan otoritas Tuhan kami mengikat, mematahkan setiap siasat si jahat yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kami. Melalui orang-orang tertentu, organisasi-organisasi tertentu. Dalam nama Yesus, kami patah hancurkan niat jahatnya. Kami percaya bangsa ini pasti akan dilawan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih karenanya kami serahkan diri untuk digembalakan oleh Tuhan. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang, segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Imanilah Dia, tadahkanlah tangan-Mu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita
siang hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kembali menjemput sale-salenya. Amin, amin, amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.